Halo, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kampungku, TVRI Sumatera Selatan. Betul, tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang pastinya di daerah Sumatera Selatan ya. Betul, dan juga kami ingatkan kepada Anda yang ingin kampungnya diekspos untuk dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Namun Betul ingat, sekali. COVID-19 masih ada, pandemi masih melanda kita semua. Perhatikan protokol kesehatan, disiplin, jangan sampai lengah ya Yon ya. Iya. Nah, pemirsa, untuk pertama ini kita akan berkunjung ke tempat yang tentunya ini menjadi destinasi wisata jika Anda berkunjung ke Kota Palembang. Betul. Dan sekarang juga kebetulan kita lagi ada di sini ya. Betul. Ini adalah Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Di mana Monumen Perjuangan Rakyat ini baru selesai direvitalisasi oleh pemerintah yang semakin menjadi cantik lagi ya Yun ya. Iya. Karena memang ruang terbuka hijau menjadi sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat sebagai spot pariwisata dan juga sebagai tempat masyarakat untuk berkumpul. Betul. Nah, untuk kali ini kita kebetulan lagi di depan ini sebagai bentuk Lukisan ya. yang Betul, yang menceritakan perang 5 hari 5 malam. Betul. Bagaimana keseruan di Monpera? Kita akan melihat aktivitas masyarakat di Monpera ini sendiri. Inilah cuplikannya untuk Anda. Inilah wajah baru Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, kini semakin menarik dan elok usai direnovasi. Salah satu ikon wisata dan sejarah di kota Palembang ini menyuguhkan pemandangan yang instagramable dengan taman dan ornamen-ornamen tambahan cocok untuk tempat bersantai dan berfoto. Ramai wisatawan yang datang ke sini, terutama pada sore hari, baik bersama teman maupun bersama keluarga. Ya, kebetulan sebenarnya sekarang nih hampir seminggu 3 kali 4 kali ke sini kan, kebetulan dekat kan. Selama ini tertutup kan. Nah, sekarang dengan kayaknya lebih bagus ini kan, lebih asik lah. Anak juga lebih senang ke sini. Ke BKB tadi lesu dia pas datang sini. Alhamdulillah gitu kan, semangat terus di sini main lari-larian. Saat ini Monpera sudah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana di kawasan bagian luar sudah ditata sebagai ruang terbuka dan bisa dimanfaatkan untuk siapapun yang datang ke sini, baik untuk berfoto ataupun sebagainya. Dan rencananya bagian dalam Monpera juga akan ditata lebih baik lagi, karena di dalam terdapat berbagai macam lukisan-lukisan yang berkaitan dengan sejarah Perang 5 Hari 5 Malam. Kedua, sekarang kita sedang merencanakan untuk menata di bagian dalam Monpera itu sendiri.
di mana kita tahu bahwa di dalam Monpera itu ada semacam gambar-gambar ataupun lukis-lukisan yang berkaitan dengan perjuangan 5 hari 5 malam. Dan kita berharap dengan keberadaan Monpera ini akan menjadikan sebuah kawasan destinasi wisata, khususnya wisata sejarah, dan masyarakat bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan perjuangan 5 hari 5 malam di kawasan Monpera itu sendiri. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Monpera, untuk di bagian luar, sementara pemerintah belum menerapkan retribusi. Namun, untuk bagian dalam saat ini belum bisa dikunjungi karena masih dalam proses penataan kembali. Wah, seru sekali ya. Tentunya semakin cantik lagi Monpera setelah direvitalisasi oleh pemerintah. Banyak spot-spot foto terbaru namun tidak meninggalkan kesan sejarahnya. Betul. Kamu sebelumnya udah pernah belum sih Tio naik ke yang Paling atas sekali? Iya, aku pernah naik ke atas sekali. Selain memang di bawah, di bagian bawah dari Monpera itu ada museumnya. Di bagian atas itu juga menjadi pusat untuk kita melihat kota Palembang lebih jelas lagi. Palembang. Iya, jadi kalau aku dulu sekitar tahun 2014 kayak pernah ya? ke atas, itu memang kelihatan banget sih seluruh pemandangan kota Palembang, karena emang ini kebetulan tinggi banget kan bangunannya. Betul. Ya, jadi memang tidak heran kalau misalnya kita bisa melihat keindahan kota Palembang dari atas Monpera. Namun tetap kalau caranya berwisata tetap perhatikan protokol kesehatan. Iya, dan juga tetap berhati-hati ya. Betul. Dan dari kota Palembang kita menuju ke Kabupaten Lahat, kita akan membahas satu komoditi kopi yang saat ini menjadi salah satu komoditas yang digandrungi oleh anak muda. Betul. Rasanya kalau nggak ngopi nggak bersemangat kayak ada yang gitu kurang, ya. Ada yang kurang gitu ya. Sekarang juga kalau misalnya malam minggu rata-rata anak-anak di kota Palembang ini malam minggu kemana? Bukannya mau nonton bioskop atau mau nge-mall, tapi mau ngopi. Betul. Namun kali ini kita tidak akan mengajak pemirsa untuk nongkrong sambil ngopi, tapi kita akan melihat bagaimana petani di Kabupaten Lahat mengolah kopi atau bertanam kopi. Terus juga cara mereka untuk memanen kopinya dan juga mengolah kopi tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui memang di daerah sana itu banyak sekali petani pengrajin kopi ya, karena memang Lahat, Pagar Alam itu sangat terkenal sekali akan kopi yang enak. Betul, kalau seandainya panen itu bisa sampai ratusan ton loh. Kita akan melihat dari Kabupaten Lahat, inilah komoditi kopi. Beginilah suasana di Desa Talang Padang Tinggi, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Desa yang menjadi penghasil kopi dan menjadi salah satu penyumbang hasil panen kopi terbesar di Kecamatan Pajar Bulan. Sebagian besar atau sekitar 99% warganya bertani kopi, karena memang lahan pertanian di sini cocok untuk komoditi kopi. Warga desa sangat menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dan selalu berinteraksi antar sesama. Mereka selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama atau mengobrol dengan sesama warga pada sore hari setelah menjalani hari bertani di lahan kopi. Saat musim panen yang dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli, mereka selalu disibukkan dengan aktivitas memanen buah kopi. Semua buah kopi akan dikumpulkan di halaman untuk dijemur sebelum bisa dijual ke toke atau agen pembeli biji kopi kering. Hasilkan dari Desa Talang Padang Tinggi bisa mencapai ratusan ton. Itulah kenapa pertanian kopi di desa ini menjadi yang terbesar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Mayoritas pekerjaan masyarakat di sini adalah petani kopi
dan aktivitas dari pagi hari sampai sore hari yaitu di kebun kopi, di ladang kopi. Petani kopi di sini hampir 99% petani kopi. Sebagian ada yang sayur, tapi untuk sampingan suasananya tenang, aman, dan tentram untuk masyarakat pertanian kopi. Perekonomian di desa ini terus ditopang dengan pertanian kopi. Terlihat sudah mulai banyak rumah-rumah permanen dibangun dari hasil pertanian kopi. Hal ini menunjukkan produktivitas pertanian kopi di sana menjadi penopang hidup masyarakatnya. Baik, dari tayangan tadi sebetulnya ada pesan tersirat yang ingin kita sampaikan ya, terutama kepada pengusaha tongkrongan kopi. Kalau seandainya harus mengutamakan produk lokal terlebih dahulu, karena kualitas dari produk lokal Sumatera Selatan tidak kalah hebat dengan ya dari kopi yang produk memang dari luar Sumatera Selatan, ataupun lebih mementingkan impor misalnya. Wah, jangan dulu, tapi harus memanfaatkan komoditi yang ada di Sumatera Selatan terlebih dahulu. Betul, apalagi sekarang Kota Palembang sudah banyak sekali tempat coffee shop, dan menurut aku juga rata-rata coffee shop di Kota Palembang ini mengambil kopinya itu dari daerah-daerah yang ada di daerah Sumatera Selatan. Jadi memang saling simbiosis mutualismenya itu tetap terjaga ya. Baik, dan pemirsa, banyak sekali informasi lainnya dari beragam kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun usai jeda berikut ini, Kampungku akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita akan bergeser sedikit dari Kota Palembang yaitu ke Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana terdapat masyarakat yang mempunyai kreativitas, yaitu membuat anyaman yang bisa digunakan untuk menangkap ikan, dan memang masyarakat di sana itu rata-rata menangkap ikan dengan cara menangkul. Betul sekali, dan cara menangkul atau tangkul ini sendiri dilakukan dengan tidak merusak ekosistem. Betul sekali. Karena biasanya beberapa oknum memancing ikan dengan merusak ekosistem seperti putas atau setrum seperti itu. Namun masyarakat di sana masih menggunakan anyaman bambu untuk menangkap ikan, dan ini menjadikan ekosistem ikan di sana itu masih terjaga sampai sekarang. Bahkan ada beberapa, mungkin ada hari-hari besar yang mereka melakukan penangkapan ikan bersama. Ini bisa dijadikan sebagai hiburan untuk masyarakat ada di sana dengan menonton pada saat ada tradisinya gitu jadi. Betul sekali. Inilah cuplikannya untuk Anda dari Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti inilah aktivitas warga di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, yang hidup berdampingan dengan perairan Sungai Musi. Sebagian warga memanfaatkan kesempatan di musim penghujan untuk menangkap ikan. Pemirsa, jika bagi sebagian besar orang musim penghujan menjadi momok tersendiri karena tidak leluasa untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tidak bagi warga Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini warga memanfaatkan musim hujan dengan cara mencari ikan. Dengan cara
atau yang sudah dijadikan tradisi yang disebut oleh warga menangkul. Seperti apa tradisi menangkul bagi warga di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin? Kita saksikan Kampungku. Nangkul sendiri merupakan bahasa daerah yang artinya menangkap ikan menggunakan rajutan tali pancing yang dianyam berbentuk persegi 4, lalu dipompang 4 rautan bambu. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang kini masih terus dilakukan warga. Biasanya warga beramai-ramai memasang tangkul untuk menangkap ikan. Bahkan tradisi ini dahulu sering dijadikan ajang tontonan dan hiburan bagi warga sekitar. Suherman, salah seorang warga, mengatakan saat musim penghujan ia memanfaatkan momen dan beralih menjadi nelayan untuk mencari ikan. Sebagian besar warga di sini atau 80%-nya yang bermata pencaharian sebagai petani akan beralih menjadi nelayan penangkul ikan ketika musim penghujan. Ini namanya lokasi sawah skip ini. Sawah skip ya? Emang kalau tidak banjir jadi apa, Pak? Kalau tidak banjir, kalau tidak musim banjir kan dia tanam padi di Siga. Kalau sekarang? Kalau sekarang belum musim ya. Kalau musim padi kan dia rata-ratanya di bulan 5 baru nanam. Dia adalah surut kalau ini. Jadi kalau sekarang ngapain warga, Pak? Kalau cuma sekarang dari ikan dia. Cuman kebanyakan cari ikan tuh lah yang musim ini. Ikan apa aja, Pak? Ikan gabus, ikan sepat ya. Yang kebanyakan istilahnya ikan nila ini. Ikan nila ya? Hasil menangkul ini rata-rata selain dikonsumsi sendiri akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis ikan yang didapat pun beragam. Biasanya ikan sepat dan ikan nila. Namun tak jarang mereka juga bisa mendapatkan ikan gabus. Suryani mengaku dari hasil menangkul, suaminya bisa mendapat 5 hingga 6 kg ikan yang lalu dijual ke warga. Walaupun panas, tapi dia belum ditanam padi, masih bisa kelola ditanam padi. Oh, kalau kemarau lah ditanam padi, Bu ya? Kalau bulan-bulan 5 langsung ditanam padi. Biasanya sehari kalau lagi musim penghujan ini dari nangkul itu berapa dapatnya, Bu? Tidak nentu. Kadang 50, kadang 100. 50 apa tuh? 1.000. Oh, 50.000 kalau dijual. Kalau dijual. Nah, itu berapa kilo? Berarti sekilo berapa? Sekilonya 20. Sekilonya 20. Ikan itu makan lauk sama pede. Tapi kami agak tidak suai uangnya itu. Nak ngajak. Tradisi menangkap ikan ini sudah menjadi hal yang dilakukan secara turun-temurun bagi warga di Kecamatan Sekayu. Bahkan ada beberapa cara lagi yang dilakukan dan menjadi hiburan rakyat serta menarik wisatawan, seperti tradisi bekarang, najur, dan cara lainnya yang tidak merusak ekosistem air sungai. Nah, itu tadi cara dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk menangkap ikan. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga. Kalau seandainya memanfaatkan lingkungan itu kita tidak boleh harus merusak ekosistemnya. Ya? Betul. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir, yang mana di sana terdapat desa yang namanya sangat unik, yaitu Desa Mandi Angin. Biasanya kalau mandi itu pakai air ya? Mandinya pakai air, tapi ini mandinya pakai angin. Kalau lagu juga ada mandi madu. Itu berbeda ya. Nah,
mereka terdapat keunikan tersendiri. Kenapa nama desanya itu adalah Desa Mandi Angin? Karena menurut cerita secara turun-temurun, dulu itu ada kapal dari Kerajaan Sriwijaya yang lumayan besar, itu berlabuh di desa itu, dan karena di kapal itu terdapat baling-baling ya. Baik. Akhirnya baling-balingnya itu terkena angin, dan mereka tuh mungkin merasa kayak, waduh ini kayak mandi angin ya. Oh baik, jadi berawal dari keunikan cerita-keunikan tersendiri ya. Dan juga masyarakat di sana memiliki ide dan kreativitas yang cukup tinggi. Jadi kalau sebenarnya pria di desa tersebut banyak sekali yang bermata pencarian sebagai pandai besi, dan ibu-ibu di rumahan juga bermata pencarian sebagai pengrajin songket. Betul. Bagaimana kehidupan masyarakat di Desa Mandi Angin? Inilah cuplikannya untuk Anda. Beginilah suasana Desa Mandi Angin yang terletak di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini diapit oleh dua desa, yakni sebelah Ulu, Desa Sukaraja, dan sebelah Ilir, Desa Meranjat 3. Menurut cerita lama dari warga secara turun-temurun, dahulu ada kapal besar dari Kerajaan Sriwijaya yang singgah di perairan sungai desa ini, yang pusaran atau baling-baling kapal tersebut mengarah ke desa ini, sehingga diberi nama Mandi Angin. Warga Desa Mandi Angin cukup dikenal sebagai warga yang memiliki banyak keahlian, di antaranya pandai besi dan pembuatan alat pertanian untuk kaum pria, serta tenun songket untuk kaum wanita. Keahlian ini juga telah digeluti sejak ratusan tahun dan dilestarikan secara turun-temurun. Untuk laki-laki ya, untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapaknya itu kegiatan yang ada di ini ialah pembikinan parang, kalau alat-alat pertanian pada umumnya. Kemudian pembikinan sarung-sarung parang, sarung keris, apa-apa juga. Kalau yang betinonya, kaum ibu-ibunya kegiatannya ya pertama di samping betani, ada karet bu ya? Betani karet, ada bagian betani karet dan bagian betenun kain, tenun songket gitu. Songket. Hampir di setiap belakang dan samping rumah warga didirikan tempat mande, sebutan tempat pembuatan pandai besi. Selain ahli dalam pembuatan alat pertanian seperti golok dan parang, warga Desa Mandi Angin juga membuat sendiri wadah alat pertanian atau sarung golok dan pisau. Selain sarung golok, warga Mandi Angin juga membuat pegangan atau gagang golok dan pisau yang sering mereka sebut ulu. Nah, ini yang dari kayu galuh gitu. Sekitar 14-15 sarung golok ya? Iya. Itu pengerjaannya sikoknya berapa waktu, makanya sejam? Setengah jam lebih lah. Setengah jam sikok untuk Iya. sikok. Nah kalau untuk pemasarannya baik, kemana baik itu kak? Ke Bengkulu, ke Empat Lawang, ke Ranau, ke Jambi. Ke Jambi. Iya. Satuannya berapa harganya kalau yang model untuk sarung pisau itu? Kalau untuk pisau per kodinya itu 900. Kalau ikoannya 50 per iko. Oh, per satu. Iya, kalau khusus sliding. Kalau yang ini ini 60. Per kodinya 1.200.000.
Sementara kaum ibu-ibu di Desa Mandi Angin juga memiliki keahlian, yakni menenun songket. Kegiatan menenun songket ini dilakukan untuk memanfaatkan waktu luang setelah pekerjaan rumah selesai. Tahu aku dengar kabar itu kamu nelpon aku. Sudah berapa lama yuk menenun songket ini? Lama, dari umur berapa lagi sekolah SD lah. Oh, ada 15 tahun, 20 tahun mungkin lebih ya? Sekitar macam itu lah, selalu itu 20 tahun. 20 tahun. Oke, yuk kalau dalam berapa lama untuk pengerjaan satu songket yuk? Paling lambat 12 hari lah. 12 hari? Paling cepat seminggu. 12 hari itu bisa dapat satu? Selembar songket ya? Nah untuk sewetnya Pak. Untuk sewet. Kalau selendangnya seminggu lah dapat. Seminggu ya. Alat yang digunakan untuk menenun songket juga sangat tradisional. Beragam keahlian yang dimiliki warga Desa Mandi Angin adalah aktivitas rutin keseharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa dia main? Pemirsa, warga Desa Mandi Angin yang memiliki banyak sekali keahlian, ini tentu menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya. Karena dengan banyaknya memiliki keahlian, maka akan terbuka peluang kerja dan juga usaha. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Andi Muhammad Said. Lanjut. Baik, jadi kalau di Desa Mandi Angin itu tidak lagi diperlukan AC dan juga kipas angin. Karena sudah mandi angin. Baik, itu tadi keseruan kehidupan masyarakat di Desa Mandi Angin. Mereka pandai besi dan juga pengrajin songket di sana. Iya, jadi kalau misalnya kita berkunjung ke sana itu udah, kamu cowok, kamu langsung pengrajin besi. Oh, gitu. Kamu cewek, kamu langsung kan. Karena pengrajin kan songket. Itu secara tidak langsung itu kayak sudah apa ya? Kalau cewek rata-rata songket. Betul. Menjadi pengrajin songket. Menjadi ciri khas dari menjadi desa ciri tersebut, khas ya. Baik, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke Kabupaten Banyuasin, tepatnya di daerah Kenten Laut. Nah, di daerah Kenten Laut bukan berarti ada laut ya, Vio? Betul ya. Di sana banyak aliran sungai yang tidak hanya dijadikan masyarakat sebagai tempat transportasi mereka, namun juga sebagai tempat untuk mencari penghasilan sampingan ya, Pak. Betul sekali. Karena di sana banyak sekali memang transportasi laut yang bongkar muat seperti kelapa ataupun bahan pokok ataupun bahan bangunan, dan masyarakat di sana memanfaatkan bongkar muat tersebut untuk menghantarkan ke tempat tujuan menggunakan perahu. Jadi mereka memanfaatkan aliran-aliran sungai kecil itu sebagai transportasi untuk mencari penghasilan sampingan. Iya, betul sekali. Langsung saja kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat di daerah Kabupaten Banyuasin, tepatnya di daerah Kenten Laut. Ini dia untuk Anda. Kehidupan pinggiran sungai menjadi menarik jika diperhatikan secara lebih seksama. Sebagian warga tetap menetap di pinggiran sungai dengan kondisi rumah bertiang. Namun tidak jarang warga lain mencari nafkah hingga ke pinggiran sungai. Yang menarik perhatian, di sini warga tidak hanya berdiam diri dengan duduk memandangi sungai yang terbentang luas di depan mata. Warga melakukan aktivitas dengan menjadi buruh angkut berbagai material.
Salah satunya mengangkut kelapa yang sedang bongkar muat di pinggir sungai demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas warga di pinggir sungai menunjukkan geliat perekonomian masyarakat meski saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tampak di wajah mereka yang penuh harapan mendapatkan upah yang cukup besar dari hasil angkut kelapa. Kehidupan anak-anak mereka di pinggir sungai ini inilah buru angkat kelapa, angkat kayu gelap, angkat dedak. Nah, per sekali angkut kadang-kadang tergantung kalau barangnya banyak bisa 100.000, 100 lebih, kadang tidak sampai kan. Kalau barangnya dikit, ketek-keteknya dikit 30.000, 40.000. Tergantung barangnya kan. Ini lagi musim ini kelapa nih, Bu. Kegiatan di Kelurahan Skenten Laut tidak hanya tergantung dengan buruh angkut kelapa, tetapi terkadang warga juga menyewakan kapal untuk menyeberang ataupun menuju ke desa lain. Sebagian besar warga bertopang hidup di pinggiran Sungai Skenten Laut ini. Tidak saja bahan pokok atau kelapa yang diangkut di sini, terkadang material bangunan juga dibongkar muat di pinggiran sungai ini. Geliat ekonomi di pinggir sungai selalu terjadi setiap hari, yang menandakan ekonomi masyarakat di kawasan Skenten Laut, Kelurahan Talang Kelapa, Banyuasin tetap optimis dan bangkit dari pandemi COVID-19. Masyarakat ini kan inilah Pak Ibu yang manggul-manggul kelapa lah kan. Itulah kerjaan hari-hari kan itu kan. Yang namanya buruh liar kan. Kadang-kadang ada juga material seperti bata kan, keramik bahan-bahan bangunan ini kan. Masih Covid ini. Ya masih tetap goyor, Bu. Iya, tetap goyor. Tapi tidak ada setiap hari silakan. Kadang-kadang banyak dan sedikit-sedikit kan. Keberagaman aktivitas warga di Kabupaten Banyuasin ini menjadi motivasi dan menambah semangat warga lainnya untuk tetap beraktivitas di masa pandemi. Baik, dari Kabupaten Banyuasin kita beralih ke Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Di sana banyak sekali rumah-rumah panggung yang berumur ratusan tahun, Mbak. Betul, dan juga masyarakat yang memang tinggal di rumah itu memang sudah turun-temurun. Jadi kalau rumah itu sudah berumur ratusan tahun, pasti memang yang sebelumnya menunggu tempat itu adalah sesepuh ya. Sesepuh. Betul. Dan keunikannya adalah rumah-rumah ini tentunya memiliki ketahanan bangunan yang sangat kuat. Betul. Seperti yang kita tahu memang kalau kualitas kayu zaman dahulu itu kan lebih bagus ya. Nah, itu yang benar ya. Jadi memang ketahanan kayunya memang kuat, struktur bangunannya juga masih terjaga sampai sekarang. Dan Dewan Kesenian di Kabupaten Pali sendiri meminta kalau seandainya rumah-rumah ratusan tahun ini dapat dijadikan sebagai cagar budaya. Sehingga tidak hanya ditempati sebagai tempat tinggal, namun ini juga bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Bagaimana liputannya? Inilah untuk Anda, pemirsa Kampungku. Desa Betung yang berada di Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, saat ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Pali yang masih banyak ditemukan rumah-rumah tua yang berusia ratusan tahun. Setidaknya terdapat puluhan rumah berjenis panggung dengan ukuran besar berdiri kokoh di sepanjang Desa Betung.
Desa yang memiliki penduduk mencapai 14.000 jiwa. Sebagian besar mayoritas penduduk Desa Betung berprofesi sebagai petani karet, wira swasta, pekerja perusahaan, serta pegawai pemerintah. Ini timah ini. Bung. Kalau yang di depan Rumah-rumah panggung terbuat dari kayu tersebut saat ini masih ditempati para keturunan keluarga pemilik rumah. Kepala Desa Betung Supratman menjelaskan pihaknya berupaya menjadikan keberadaan rumah tua berusia ratusan tahun ini sebagai salah satu cagar budaya yang harus terus dilestarikan. termasuk rumah tua, kalau jumlah keseluruhannya kita belum tahu, tapi untuk sekarang kalau 6 masih ada. Itu masih terjaga semua ya Pak ya? Insya Allah masih terjaga. Itu dalam usia berapa? Usianya 90 ke 100 lah tahun. 1 tahun. Berarti istilah bisa disebut kampung kita ini kampung yang masih menyisakan rumah-rumah tua Pak ya? Iya, iya. Pak, kedepannya apa yang kita harapkan Pak untuk pemerintah? Nah, untuk pemerintah kedepannya kita harapkan ya, ini bisa dibudayakan dan dilestarikan, harapan kami. Mudah-mudahan. Ya. Selama ini dari pemerintah. Ketua Dewan Kesenian dan Budaya Pali Arpan menjelaskan bahwa Desa Betung sejak dulu telah dikenal dengan keberadaan rumah tua berusia ratusan tahun dengan bentuk rumah limas Betawi dan rumah limas Palembang. Ada beberapa rumah tua yang memiliki histori atau sejarah dalam pemerintahan masa lalu, di mana Desa Betung dulunya merupakan ibu kota Marga Abab, seperti rumah Depati Ali Basar, Depati Ali Bagong. Tua yang kira-kira dibuat tahun sekitar 1920-an. Tadi misalnya rumah Depati Ali Basar itu, yang pertama tadi itu dibuat 1926. Kalau yang rumah ini dibuat 1935. Kenapa kita bisa tahu? Memang pada saat pembuatan dulu ada kontra, ada perjanjian antara tukang dengan dengan yang punya rumah, desain rumah bagaimana misalnya. Kalau ini menurut kontra itu, rumah ini adalah rumah limas Betawi. Di samping itu ada juga rumah-rumah limas Palembang yang ada di Betung ini. Dewan Kesenian dan Budaya Pali berharap keberadaan rumah berusia ratusan tahun di Desa Betung dapat dijadikan cagar budaya yang dapat dilestarikan dan dijadikan ikon wisata di Kabupaten Pali. Selain pemerintah desa dan Dewan Kesenian dan Budaya, harapan besar rumah ratusan tahun dijaga kelestariannya oleh para penunggu rumah, yakni keturunan pemilik rumah. Baik, semoga keinginan dari Dewan Kesenian Kabupaten Pali ini segera terwujud. Pemerintah bisa merealisasikan ini sebagai cagar budaya karena untuk menjaga keasliannya dan juga menjadikan ini wisata edukasi dan sejarah untuk masyarakat Kabupaten Pali khususnya. Informasi lainnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Baik, tentunya segala macam kreativitas di tengah pandemi COVID-19 ini rasanya semakin menjadi-jadi ya. Maksudnya semakin banyak orang yang mengeluarkan kreativitas mereka, ide-ide kreatif mereka dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada. Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana ada aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai sebuah potensi pariwisata bernama Belanting. Iya, jadi di Belanting ini terdapat wahana air yang bernama Belanyutan. Belanyutan sendiri itu adalah salah satu wahana yang mana kita jika berkunjung ke tempat wisata Belanting ini, jadi mereka memanfaatkan ban mobil bekas, ban mobil bekas dijadikan wahana air dan itu mirip-mirip seperti arung jeram. Betul. Jadi kita menggunakan ban mobil tersebut menyusuri aliran sungai itu
selama 2 jam. 2 jam, dari start sampai finish itu 2 jam. Tapi kayak kalau nggak kuat nggak apa-apa deh. Kita stop di tengah jalan aja. Baik, dengan hanya Rp50.000 kita bisa menikmati aliran sungai tersebut dan menikmati wahana belanyutan. Bagaimana keseruannya? Inilah dia untuk Anda. Inilah suasana Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan. Sekilas sama dengan desa pada umumnya. Bangunan rumah di desa ini rata-rata semi permanen, dengan kayu mendominasi bangunan rumah. Sebagian besar warga di desa yang menjadi perbatasan Oku Muara Enim ini bermata pencaharian sebagai petani sawah, berkebun karet, dan kopi. Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Batu Raja. Desa ini memiliki potensi wisata alam yang dapat dikembangkan. Salah satunya aliran sungai berbatu menjadi objek wisata yang diberi nama Blanting. Kehadiran objek wisata ini cukup diminati. Bahkan tercatat sejak pertama kali dibuka secara resmi sudah ada lebih dari 3.000 pengunjung. Bukan hanya itu, kehadiran wisata air ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar dan melibatkan puluhan pemuda desa sebagai pekerja. Alhamdulillah dengan adanya Blanting River Tubing ini masyarakat dilibatkan. Yang pertama untuk ibu-ibu yang menjual jasa catering, pengunjung itu bisa pesan makanan dengan ibu-ibu yang catering. Kemudian selain itu warga yang punya lahan parkir itu bisa mengelola parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Bisa ke depan kalau berkunjung ke Ulu Ogan kita bisa berintegrasi dengan pihak-pihak lain, misalnya pemerintah desa yang ada di sekitar Ulu Ogan ini dengan menawarkan objek wisata lain seperti ada Curug Kambas di Ulak Lebar, kemudian ada area camping juga di Mendingin, kemudian ada Gemuha di Gunung Tiga. Kemudian ke depan mudah-mudahan ini bisa saling berintegrasi dengan pihak-pihak desa lain supaya pengunjung bisa berkunjung ke Ulu Ogan ini dengan mengunjungi beberapa tempat sekaligus. Objek wisata satu ini menawarkan permainan air yang kita kenal dengan beranyutan, yakni memanfaatkan ban mobil sebagai fasilitas beranyutan di aliran sungai deras bebatuan. Rute cukup panjang, dari start awal sampai finish menghabiskan waktu selama 2 jam. Pengunjung cukup membayar Rp50.000 per orang. Biaya sudah termasuk fasilitas ban dan alat keamanan. Pengunjung juga dapat menikmati hidangan kopi hangat khas daerah Ulu Ogan. Agar objek wisata ini bisa terus berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat, kebersihan sungai harus dijaga bersama. Dengan demikian, pendatang merasa aman dan nyaman saat berkunjung menikmati pesona alam di Kecamatan Ulu Ogan. Masih dari informasi yang seru-seru nih. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana perlombaan merpati tinggian atau merpati kolong. Jadi di sana burung merpati itu dilombakan untuk melewati batas-batas tertentu dan akan ditentukan pemenangnya. Betul, dan memang seperti kita tahu bahwa sekarang ini memang lagi marak-maraknya lomba merpati ya, dan juga cowok-cowok rata-rata hobi sekarang itu main burung kan. Apalagi di sore hari itu mereka menghabiskan waktu dengan cara menonton perlombaan, dan juga ini tentunya bisa menjadi referensi masyarakat kalau misalnya sore-sore nggak ada kerjaan, ngapain ya? Kita mending nonton burung merpati aja. Betul, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga sore hari sambil melihat bagaimana perlombaan burung merpati kolongan. Iya. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai masyarakat perkotaan, tentunya kita disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, sehingga
tidak dapat melakukan kegiatan yang kita inginkan. Namun hal tersebut dapat kita lakukan saat ada waktu luang, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2 ini. Sebagian dari masyarakat Sungai Buah ini memelihara burung merpati untuk digunakan dalam kompetisi merpati kolong. Kemarin harus ini. Merpati kolong adalah sebuah kompetisi di mana burung merpati jantan dilepas dari tempat yang cukup jauh dan beradu cepat menuju ke petak finish, di mana burung merpati betina sedang menunggu di sana. Perawatannya kalau kita sih sederhana, Pak. Kalau pagi kita mandi jemur, kalau burung yang baru cabut telur itu, Pak, mandi jemur, terus sore dikasih makan, malam kan. Tidak lupa juga kandangnya dibersihin. Kalau kita pakannya ya standarnya jagung. Tapi kalau sudah burung kayak sudah pernah ikut turnamen, biasanya kita ada tambahan lah makannya kayak beras merah. Selain menjadi hobi, salah seorang penggiat merpati kolong mengatakan kompetisi ini juga diperbolehkan menurut ajaran agama. Kalau latihan tiap hari, tapi kalau untuk lomba 2 minggu sekali. Satu, mengasihkan. Apabila burung ini waktu dia ngolong itu asik bener rasanya. Tapi dia ada loreng-lorengnya kayak kritis, jadi dipanggil Yakuza. Wah. Ada loh. Kemarin harus ini. Bagi Anda yang tertarik, merpati kolong ini dapat dijadikan sarana rekreasi untuk mengisi waktu luang Anda. Informasi terkait dengan merpati kolongan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kampungku. Tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda untuk mengelilingi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Iya, dan tentunya selalu kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampung yang kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akhir kata, saya Yonus Mir. Dan saya Fial Faruk mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. TVRI Media, pemersatu bangsa. Sampai jumpa.